Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara Laura, setelah pertengkaran hebatnya dengan Hanan, ia memutuskan untuk keluar, meninggalkan rumah yang baginya persis seperti neraka. Berulang kali ia menghubungi Hanaf, namun panggilannya selalu tak terhubung. Bukannya merasa tenang, ia malah semakin kesal. Dua bersaudara yang membuat darah tingginya naik. Geram, Laura kembali meneguk vodkanya. Entah sudah berapa gelas yang ia minum, bahkan rasanya kini tubuhnya melayang, terasa lebih ringan. Di saat seperti ini, alkohol dan klub malam memang teman terbaik. Musik terus berdentum tanpa henti, bahkan di tiap sudut ruangan orang bercinta sesuka hati. Di antara hingar-bingar itu, Laura merasa sangat kesepian. Sejak malam itu, Laura jadi jarang pulang. Tak peduli dengan adanya Noah, ia terus bersenang-senang sepanjang waktu. Dan saat masa nifasnya selesai, tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi seseorang yang dulu memberinya sebuah kartu nama, menghabiskan malam penuh nikmat di salah satu hotel bintang 5. Merasa ketagihan, akhirnya Laura sepakat menjadi partner ranjang orang itu. Tiap malam butuh sentuhan, Laura tinggal menghubungi Daniel. Layaknya kembali muda, Laura meluapkan kekesalannya pada sang suami dengan cara bersenang-senang sendiri. Seperti siang ini, ia kembali ke pusat perbelanjaan dan belanja kalang kabut. Apapun yang menurutnya bagus, ia akan beli. Tak peduli kelak akan dipakainya atau tidak. Seorang asisten memegangi semua belanjaannya, mengekor Laura yang sedang berjalan di antara baju-baju branded. Namun langkah Laura terhenti saat melihat sosok wanita yang tak asing, salah satu wanita Hanan. Dulu seingatnya wajah wanita itu sudah penuh dengan luka silet. Tapi kenapa kini wajah itu tetap saja mulus dan putih bersih? Laura mengepalkan tangannya kuat, kemarahannya kembali tersulut. Mengambil langkah besar, Laura langsung menghampiri wanita itu dan menjambak rambutnya kuat, hingga sang wanita terhuyung ke belakang dengan kesakitan. Wanita sundal, berani-beraninya kamu masih berkeliaran di sekitarku ya? Sialan, umpat Laura sambil terus menghajar sang wanita. Bukannya takut, wanita ini malah terkekeh dengan wajahnya yang menyeringai saat melihat wanita yang menghajarnya adalah Laura. Kembalikan uang suamiku. Pasti dia yang membiayaimu operasi plastik kan? Hah? Dasar jalang. Pekik Laura hingga menarik perhatian semua orang. Bahkan beberapa orang pun merekam perkelahian itu tanpa sepengetahuan keduanya. Lepaskan, lawan sang wanita yang bernama Jenny. Susah payah Jenny melepaskan rambutnya dari cengkraman Laura. Sejak awal, mukaku memang tidak pernah rusak dan aku tidak pernah memakai uang pahanan untuk operasi plastik. Kesal Jenny. Ia ingat betul kejadian beberapa bulan lalu. Ia harus melayani orang suruhan Laura itu semalaman suntuk agar wajahnya tidak disilet. Sementara foto yang dikirimkan dulu kepada Laura itu hanya sebuah rekayasa. Orang suruhanmu waktu itu lebih memilih menikmati tubuhku daripada merusaknya, bisik Jenny pada Laura dengan nada mengejek, seolah mengingatkan jika suaminya pun lebih memilih tubuhnya dibanding tubuh istrinya sendiri. Mendengarkan itu, Laura semakin geram. Kemarahannya benar-benar sudah sampai di ubun-ubun. Dengan brutal, Laura berniat merusak wajah wanita itu dengan tangannya sendiri. Laura kembali menyerang Jenny dan berusaha mencakar wajah ingin merusaknya. Tapi kali ini Jenny tak tinggal diam. Ia melawan hingga terjadilah perkelahian antara kedua orang itu.
terpisah saat pihak keamanan datang dan melerai keduanya. Tapi Laura terus menyerang Jenny dengan kata-kata kasar. Benar-benar tontonan yang apik. Yohana membawa berkas penting di dalam amplop coklat untuk sang tuan. Setelah mengetuk pintu ruangan Hanan dan dipersilahkan masuk, Yohana memberikan berkas itu. Semua yang kita butuhkan sudah terkumpul, Pak. Bukan hanya ke pengadilan agama, tapi juga ke kepolisian. Berkas ini saya kirim, jelas Yohana. Hanan menerima dan membuka berkas itu. Beberapa foto tentang kelakuan bejat sang istri tertera jelas di sana. Penelantaran anak adalah senjata Hanan untuk berpisah dengan Laura sekaligus memenjarakan wanita itu. Bagus, jangan ditunda lagi dan segera selesaikan. Aku sudah muak melihat wajahnya. Baik, Pak, jawab Yohana patuh dan segera berlalu keluar dari ruangan Hanan. Dengan tersenyum kecil, Hanan mengambil ponselnya dan menghubungi sang kekasih di ujung sana. Rasanya hari berjalan begitu lama jika tak ia habiskan bersama Sena. Assalamualaikum sayang, jawab Sena setelah cukup lama panggilan itu hanya berdering. Waalaikumsalam, kenapa lama sekali baru diangkat? Tanya Hanan posesif. Tadi ada orang belanja di warung sayang, aku layani dia dulu, jawab Sena jujur. Kini ia yang mendapat jatah jaga warung di rumah, sementara sang ibu berjualan di pasar apung. Sejak sang ayah mengalami stroke, Sena tak pernah memakai lagi uang pemberian Hanan selama ini, termasuk sisa uang 250 juta yang dulu kalah. Sena menyumbangkan semua uang itu di sebuah lembaga bantuan masyarakat dengan nama Hamba Allah. Meski susah payah mengumpulkan, namun Sena berniat mengobati sang ayah dengan uang halal. Dan usahanya itu membuahkan hasil meski belum sembuh total, tapi kini setidaknya sang ayah sudah bisa kembali berbicara dengan normal, tak kesusahan seperti beberapa waktu lalu. Baiklah, aku tidak akan marah karena sebentar lagi kamu hanya akan melayaniku, jawab Hanan dengan mengulum senyumnya. Sena yang mendengarkan itu hanya mencebik. Sudah nyaris 2 bulan, tapi Hanan tak juga datang ke sini untuk meminang. Tiap hari kerjanya hanya mengganggu Sena dengan banyaknya panggilan telepon dan pesan. Seolah jabatan wakil presdir itu tak membuatnya sibuk barang sedikit pun. Sayang, bagaimana keadaan Noah? Tanya Sena mengalihkan pembicaraan. Baik sayang, Feli menjaganya dengan baik, jawab Hanan apa adanya. Sebelum membawa Feli masuk ke dalam rumahnya, Hanan sudah lebih dulu meminta izin pada Sena. Hanan membutuhkan Feli untuk menjaga sang anak, juga membuat Laura marah. Tak percaya pada wanita lain, akhirnya Sena menyebutkan nama Feli. Saat pertama Hanan memanggil Feli dulu, ia juga sudah meminta maaf tentang satu hal, tentang memutasi Feli ke cabang Palembang dan memisahkannya pada Sena. Semua itu memang kerjaannya yang memanfaatkan jabatan. Saat itu Feli mencebik, mulai merasa masuk akal karena semuanya bisa terjadi. Sabar ya sayang, sebentar lagi aku akan melamarmu, jelas Hanan, dan Sena mengangguk, seolah Hanan bisa melihat gerakan kepalanya itu. Feli pun sering menghubungi Sena dan memberitahu tentang Laura. Mengetahui kebenarannya, Sena malah lebih fokus pada Noah. Betapa malangnya nasib anak tanpa dosa itu. Tak mendapatkan kasih sayang dari sang ibu pun ayahnya yang hanya bisa menyayangi diam-diam. Tetap bersikap acuh jika Laura melihat. Aku akan menunggu sayang, seperti janjiku, jawab Sena setelah cukup lama terdiam.
dan aku akan datang memenuhi janjiku." Di dalam panggilan itu, keduanya sama-sama tersenyum tipis, seolah kini mereka sedang berhadapan dan saling tatap. Jauh memang, tapi terasa dekat.